Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlika Nanda Triputra dari kelas akuntansi keuangan pagi A. Saya akan menjelaskan materi pengakuan pendapatan. Pendapatan ada 3, yaitu lingkungan saat ini, pengakuan pendapatan atau kontrak jangka panjang, dan pengakuan pendapatan saat penjualan. Lingkungan saat ini, pengakuan pendapatan mempunyai resiko tertinggi terhadap penyelewangan, baik menggunakan IFRS maupun US GAAP. Resiko terjadinya kecurangan dan kesalahan pada akurasi pelaporan sangat tinggi. Perubahan pelaporan karena pengakuan pendapatan yang keliru sering terjadi dan itu mempengaruhi perubahan pada harga saham. Pedoman pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui 1. Ketika kemungkinan terjadi arus manfaat ke dalam perusahaan. 2. Pada saat manfaat tersebut bisa diukur. Dasar selain saat penjualan. Pendapatan dapat diakui lebih cepat atau mendahului penjualan jika tingkat kepastiannya tinggi. Pengakuan bisa ditunda jika tingkat ketidakpastian pendapatan dan kosnya tinggi. Penjualan tidak mencerminkan berakhirnya proses penerimaan. Pengukuran pendapatan dari penjualan. Penghasilan diakui sebesar nilai wajar yang diterima atau akan diterima. 1. Potongan atau potongan penjualan harus diperhitungkan dalam mengukur penghasilan. 2. Jika pelunasannya ditunda, maka penjual harus memperhitungkan bunga. Jika transaksi penjualan dengan menggunakan angsuran, nilai wajar dihitung dengan mempersen value-kan dengan menggunakan bunga efektif. Bunga efektif bisa ditentukan dengan melihat mana yang lebih jelas antara bunga yang setara dari instrumen keuangan yang dikeluarkan atau tarif bunga yang mempersen value-kan nilai normal menjadi nilai wajar barang yang ditransaksikan pada saat transaksi. Kontrak jangka panjang. 2 metode akuntansi untuk kontrak jangka panjang. 1. Metode persentase penyelesaian. 2. Metode pemulihan kos atau laba nol. Alasan menggunakan metode persentase penyelesaian yaitu pembeli dan penjual mempunyai hak yang bisa diterapkan. Pembeli mempunyai hak untuk pencapaian kinerja tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penjual mempunyai hak untuk dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan telah disepakati bersama. Dengan demikian, penghasilan bisa diakui selama berjalannya kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Perusahaan harus menggunakan metode persentase penyelesaian ketika 1. Total kontrak bisa diukur secara meyakinkan. 2. Manfaat adanya kontrak bisa diukur. 3. Biaya yang telah dikeluarkan dan persentase penyelesaiannya pada setiap akhir periode secara meyakinkan. 4. Pengeluaran sesungguhnya yang berhubungan dengan kontrak jangka panjang dapat diukur, sehingga dapat dibandingkan estimasi total cost-nya. Perusahaan harus menggunakan metode pemulihan kos jika satu di antara dua kondisi di bawah ini terpenuhi, yaitu jika perusahaan tidak bisa memenuhi syarat untuk menggunakan metode persentase penyelesaian. 2. Jika ada beberapa resiko yang memungkinkan terjadi di atas keadaan normal yang berhubungan dengan resiko bisnis. Metode persentase penyelesaian perhitungan pendapatan yang diakui. Perhitungan pendapatan yang diakui yaitu cost incurred to date dibagi most recent estimate of total cost sama dengan persen complete. Lanjut, persen complete dikali estimated total revenue atau or gross profit sama dengan revenue or gross profit to be recognized to date.
Lanjut ke revenue or gross profit to be recognized to date dikurangi revenue or gross profit recognized in prior period, sama dengan current period revenue atau or gross profit. Contoh soal, jika nilai kontrak tahun 2010, 2011, dan 2012 sebesar 675.000, biaya pada tahun 2010 150.000, biaya pada tahun 2011 287.400, dan biaya pada tahun 2012 sebesar 215.436. Biaya untuk penyelesaian tahun 2010 450.000. Biaya untuk penyelesaian tahun 2011 sebesar 215.436. Dan biaya untuk penyelesaian 2012 sudah habis. Tagihan difakturkan tahun 2010 sebesar 135.000. Tagihan difakturkan tahun 2011 sebesar 360.000. Dan tagihan difakturkan tahun 2012 sebesar 180.000. Kas diterima pada tahun 2010 sebesar 112.500. Kas diterima pada tahun 2011 sebesar 262.500. Dan kas diterima pada tahun 2012 sebesar 300.000. Pertanyaannya, repair the journal entries for 2010, 2011, dan 2012. Assuming the estimate cost to complete at the end of 2011 was 215.436 instead of 170.100. Jawabannya menggunakan metode persentase. Untuk tahun 2010 harga kontraknya sebesar 675.000 dikurangi estimasi biaya, yaitu biaya sampai dengan 150.000 dikurangi estimasi biaya untuk penyesuaian 450.000, estimasi total biaya 600.000 dikurangi estimasi total laba kotor sebesar 75.000. Untuk tahun 2011 harga kontraknya sebesar 675.000 dikurangi estimasi biaya, yaitu biaya sampai dengan tahun 2011 sebesar 437.400 dikurangi estimasi biaya untuk penyesuaian tahun 2011 215.436 dikurangi estimasi total biaya tahun 2011 sebesar 652.836 dikurangi estimasi total laba kotor tahun 2011 sebesar 222.164. Untuk tahun 2012 harga kontraknya sebesar 675.000 dikurangi estimasi biaya, yaitu dikurangi biaya sampai dengan tahun 2012 sebesar 652.836 dikurangi estimasi total biaya sebesar 652.836. Estimasi total laba kotornya sisa 22.164. Persentase penyelesaian tahun 2010 yaitu 25%. Persentase penyelesaian 2011 yaitu 67%. Dikurangi persentase penyelesaian 2010 yaitu sisa 42%. Estimasi
Persentase penyelesaian 2012 sebesar 100% dikurangi persentase penyelesaian tahun 2010 dan 2011 sisa 33%. Hitung pendapatan yang diakui 2010 sama dengan 675.000 dikali 25%. Jadi pendapatan yang diakui pada tahun 2010 sebesar 168.750. Tahun 2011 sama dengan 675.000 dikali 67% sama dengan 452.250 dikurangi pendapatan yang diakui pada tahun 2010 sebesar 168.750. Jadi pendapatan yang diakui pada tahun 2011 yaitu 283.500. Untuk tahun 2012 sama dengan 675.000 dikali 100%, hasilnya 675.000 dikurangi pendapatan yang diakui pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 452.250. Jadi pendapatan yang diakui pada tahun 2012 yaitu sebesar 222.750. Cara menghitung laba kotor yang diakui, yaitu pendapatan yang diakui dikurangi dengan biaya tahun tersebut. Untuk tahun 2010, pendapatan yang diakuinya sebesar 168.750 dikurangi biaya tahun 2010 sebesar 150. Hasilnya 18.750 laba. Tahun 2011 pendapatan yang diakuinya sebesar 283.500 dikurangi biaya tahun 2011 sebesar 287.400. Hasilnya rugi sebesar 3.900. Untuk tahun 2012 sama dengan pendapatan yang diakui pada tahun 2012 dikurangi biaya tahun 2012 yaitu 222.750 dikurangi 215.436. Hasilnya laba sebesar 7.314. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.